كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillah kita menguji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji kepada Allah, baru kita tidak lupa juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keselamatan umat beliau semuanya. Saya selaku khatib tentunya tadi dalam mukadimah membacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bertemakan tentang ajakan Allah kepada kita semua agar kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, marilah kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tidak hanya sampai takwa, ternyata Allah juga sangat berharap kepada kita semua agar kelak ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita sudah menjadi muslim yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harapan Allah seperti itu, dan janganlah kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita sudah menjadi muslim yang sejati, muslim yang sempurna, muslim yang asli. Mudah-mudahan dua keinginan Allah dari kita bisa terlaksanakan, kita bisa menjadi orang yang takwa dengan takwa yang sebenarnya, dan kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam surat Yusuf ayat ke-111 di mana Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana, sungguh telah ada, fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, ibratun, berupa ibrah, berupa pelajaran, liulil albab,
bagi orang-orang yang hendak berpikir, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Kemudian saya baca dalam tafsir As-Sa'di berkaitan dengan laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka. Ternyata dalam tafsirnya yang dimaknai kisah-kisah di sini adalah kisah para nabi dan rasul, kemudian beserta umatnya. Maka bisa diterjemahkan laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul beserta umatnya, ibratun, sebagai pelajaran liulil albab, untuk kita yang selalu berpikir, selalu yang hendak menggunakan akalnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut saya akan mencoba memaparkan salah satu kisah Nabi Allah, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Yunus ini kita bisa memetik pelajaran, terutama berkaitan dengan masalah kehidupan kita masing-masing. Kisah Nabi Yunus Allah cantumkan dalam surat As-Saffat ayat ke-139 sampai 147. Tapi saya tidak akan menyampaikan semuanya karena memang pasti memerlukan waktu yang lama. Saya akan separuh sepintas, tapi yang pasti makna dari kisah Nabi Yunus mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kata Allah dalam surat Saffat ayat 139 itu, Inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah salah satu rasul. Maka terkenalkah dengan Nabi Yunus alaihissalam? Inna Yunusa laminal mursalin. Kemudian ayat selanjutnya, ini mulai pada kisah Nabi Yunus yang populer di kita ketika Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Iz abaqa. Ingatlah kita kepada kisah Nabi Yunus ini. Iz abaqa, ketika Yunus pergi. Abaqa, Yunus itu pergi karena jengkel, karena melihat umatnya sulit untuk dirubah. Maka pada waktu itu sisi kemanusiaan Nabi Yunus itu muncul, sehingga Nabi Yunus itu abaqa, pergi dengan membawa marah. Id abaqa ilal pulki, pergi ke sebuah kapal laut al-mashun, yang pada waktu itu kapal lautnya itu sudah penuh dengan penumpang. Nah, singkat cerita, berlayarlah Nabi Yunus sambil naik kapal laut tersebut. Nah, kemudian di tengah berlayar itu, kapal itu merasa tidak seimbang, sehingga ada kesepakatan dalam ayat selanjutnya, fasahum kana minal mudhadin, fasahum fakana minal mudhadin. Maka seluruh penumpang itu melakukan kesepakatan, di antaranya mengadakan pengundian. Karena Nabi Yunus itu salah satu penumpang yang ada di kapal laut tersebut, maka secara tidak langsung Nabi Yunus alaihissalam ikut terlibat dalam pengundian itu, dengan isi perjanjian, jikalau ada nama yang keluar dari pengundian ini, maka harus meninggalkan perahu ini dengan cara berenang. Nah, ini mulai Nabi Yunus mendapatkan ujian. Fasahum fakana minal mudhadi. Dan ternyata
Salah satu yang keluar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sebagai kesepakatan, maka Nabi Yunus meninggalkan kapal tersebut. Kujubar Nabi Yunus. Nah, disitulah mulai Nabi Yunus itu mendapatkan ujian kehidupan. Melakukan sebuah kekeliruan dengan meninggalkan perintah Allah. Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya itu sudah tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Yunus. Sehingga pada hari itu Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya karena tidak mau, karena jengkel melihat umatnya itu, sehingga berani meninggalkan perintah Allah, kewajiban Allah. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ketika kita ada masalah, kemungkinan salah satu faktor yang menjadikan masalah itu selalu ada itu adalah kita selalu melupakan kewajiban kita kepada Allah. Nabi Yunus ini diuji oleh Allah, sehingga pada akhirnya Nabi Yunus itu keluar dari kapal tersebut. Setelah masuk ke laut, Nabi Yunus ini mendapatkan masalah. Coba kita bayangkan, di tengah lautan dengan kondisi tidak punya apa-apa. Itu kan masalah besar. Kesalahannya itu Nabi Yunus meninggalkan kewajiban dari Allah. Nah, tak berlangsung lama, fa'al taqomahul hud, maka muncul hud yang kita sering dengar. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus. Maka dalam ayat ini Allah menyebut dengan al-hud. Padahal al-hud itu maknanya kedoliman, kegelapan. Maka kegelapan memakan Nabi Yunus. Kenapa Allah menggunakan hud? Karena Nabi Yunus ditelan bulat-bulat masuk kepada perut ikan paus. Di sana kegelapan terjadi yang dialami oleh Nabi Yunus. Masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lebih besar. Nabi Yunus harus keluar dari perahu sehingga harus berenang. Tak lama kemudian Nabi Yunus itu disuguhkan sebuah masalah yang lebih besar lagi. Yang besar lagi, yaitu harus hidup di perut ikan paus. Coba bayangkan, Nabi Yunus diuji Allah dengan macam-macam masalah yang berat. Kenapa kesalahannya? Meninggalkan kewajiban Allah. Meninggalkan kewajiban Allah. Nabi Yunus hidup dalam kegelapan, dalam perut ikan paus itu bertahun-tahun. Coba bayangkan, hidup dalam masalah yang berat itu bertahun-tahun Nabi Yunus. Hidup di dalam perut ikan paus. Setelah itu Nabi Yunus tersadar. Dirinya mulai sadar telah melakukan sebuah kesalahan dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak segera untuk tasbih kepada Allah, tidak bersegera untuk mengingat Allah, tidak segera untuk sadar diri bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga pada akhirnya Nabi Yunus mengalami berbagai ujian yang berat, harus hidup dalam kegelapan dalam perut ikan paus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak segera tasbih kepada Allah, tidak segera mengingat Allah,
tidak segera sadar diri bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Lala bisa, pasti Nabi Yunus itu akan tetap fi batnihi, dalam perut ikan paus itu, dalam kegelapan itu, ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Maka hadirin rahimakumullah, saya mengamati ayat ini, kemudian dikaitkan dengan tadi surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah para nabi itu ada ibroh, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang selalu menggunakan akal. Apa kira-kira pesan dari kisah Nabi Yunus ini? Sampai Nabi Yunus ini harus keluar dari perahu, harus ditelan oleh ikan paus. Karena pada akhirnya saya mendapatkan satu jawaban. Nabi Yunus meninggalkan kewajiban dari Allah. Maka andaikan jamaah rahimakumullah pada saat ini diterpa masalah ujian yang sangat begitu berat, bisa jadi masalah yang satu belum kelar beres, justru datang lagi masalah berikutnya. Bisa jadi ada kesalahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekeliruan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan peringatan dengan ujian itu, dengan musibah itu, dengan masalah itu. Janganlah dulu kita menyalahkan orang lain, tapi muhasabah dulu. Kenapa saya banyak masalah? Kenapa Allah memberikan ujian ini begitu berat? Masalah satu menuju masalah dua, masalah tiga, padahal masalah sebelumnya pun belum beres, belum kelar. Bisa jadi ada kewajiban kita kepada Allah yang mungkin kita lupa. Itulah kira-kira kisah dari salah satu Nabi Yunus alaihissalam yang populer di kita. Ketika kita mendengar kisah Nabi Yunus, oh iya, Nabi yang ditelan oleh ikan paus, tanpa ada pemikiran kenapa Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus. Padahal maknanya adalah memberikan bimbingan kepada kita supaya kita tidak melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, pasti Allah akan memberikan berbagai macam masalah. Mudah-mudahan apa yang Allah gambarkan dalam kisah Nabi Yunus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, terutama dalam menapaki kehidupan sekarang ini yang tentunya diperlukan kesabaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menurunkan kekuatan sabar kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ternyata dengan cepat sadar, dengan cepat menyalahi diri, kita telah melakukan kekeliruan dari Allah sehingga berubah menjadi orang yang taat. Itu bisa menjadi alat kita selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat masalah apapun,
setinggi masalah apapun, ketika kita taat kepada Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Yunus, segera mengingatkan diri, oh iya, saya telah melakukan kesalahan kepada Allah. Saat ini saya merasa telah mendolimi diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang taat. Perlu kita ketahui, dalam surat Al-A'raf ayat 196, Allah mengatakan, wa huwa yatawallas sholihin. Allah itu yatawalla, akan selalu melindungi, akan selalu menjaga siapa? As-sholihin, orang-orang yang soleh. Ini menjadi sandaran kita, ini menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Di mana kita ingin dilindungi oleh Allah, di mana kita selalu ingin dijaga oleh Allah, meskipun masalah ini datang bertubi-tubi. Dengan kesolehan kita, Allah akan menjaga. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah itu akan selalu melindungi orang-orang soleh. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah itu akan selalu menjaga orang-orang yang soleh. Nabi Yunus akhirnya balik lagi kepada kesolehannya. Kalaulah tidak soleh, tadi dijelaskan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Nabi Yunus itu akan tetap tinggal dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkannya kita setelah kematian. Coba bayangkan. Maka hikmah, ibroh dari kisah Nabi Yunus ini bagi kita semua, masa kita harus terus mengalami masalah yang bertubi-tubi? Solusinya adalah, yuk kita menjadi orang yang soleh berbarengan, orang yang selalu taat kepada Allah, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan Allah semuanya. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga kita dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam cobaan. Meskipun datang, tapi Allah akan menjaganya. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi, setiap kisah yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada hikmah bagi kehidupan kita, jikalau kita memang betul-betul mentadaburinya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kehidupan kita sampai akhir kita hidup di alam dunia ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.